Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Di video channel YouTube saya ini bertemu dengan saya ya. Walaupun memang tidak bertatap muka, tapi selalu mendengarkan suara saya ya. Untuk mendengarkan hasil ramalan ya, baik buruknya sesuai atau tidak, cocok atau tidak ya, kabar angin yang berupa kebaikan ataupun kejahatan ya. Jadi teman-teman di sini solusi kemudahan yang bisa saya kasih tahu ya, berupa dalam segala hal ramalan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya bukan meramalkan tentang lika-liku kehidupan, tetapi saya meramalkan tentang 5 unsur elemen ya. 5 unsur elemen itu seperti apa ya? Dia tuh ada terdiri dari unsur elemen api, kayu, air, tanah dan logam ya. Logam ataupun emas. Nah, jadi di sini teman-teman, banyak teman-teman yang berkonsultasi dengan saya, bertanya dengan saya ya, apakah saya cocok dengan di bidang ini, apakah saya cocok dengan di bidang unsur ini atau enggak. Nah, apakah yang sesuai, benar-benar sesuai dengan saya itu apa sih sehingga saya bisa bergerak lebih maju, lancar dan sukses ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya mungkin banyak teka-teki ya, banyak keluh kesah ya, banyak kegelisahan, kekecewaan, kekesalan hati. Kenapa banyak segala usaha yang dilakukan tidak pernah berhasil ya, sehingga banyak melakukan hal-hal yang tidak baik ya, sehingga bangkrut ataupun menderita kesusahan ya. Uang juga sudah terlalu banyak mengorbankan diri, tapi di sini banyak menghabiskan tenaga dan waktu ya. Uang juga banyak dikorbankan, sehingga apa yang Anda lakukan memang tidak selalu membuahkan hasil ya. Jadi hasil ataupun pendapatan, keuntungan setiap hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tidak mengalami hal kemajuan, tapi malah mengalami hal keterpurukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, eh, di sini saya akan memberitahukan bahwa saya akan meramalkan tentang unsur elemen api yang cocok di bidang apa yang sesuai dengan Anda ya. Jika memang teman-teman di sini ketiga kartu ini kalau sesuai dengan Anda ya, berarti Anda memang lebih cocoknya bekerja di bidang unsur elemen api ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa unsur elemen api itu usahanya apa saja ya. Di sini saya akan menjelaskan semuanya, yaitu unsur elemen api itu yang cocok dengan unsur elemen api ya. Satu, entertainment ya. Entertainment itu yang berhubungan dengan hiburan ya. Terus juga keuangan, saham, marketing, kuliner, energi itu misalnya gas dan minyak bumi, listrik, program komputer, bisnis hiburan, yaitu karaoke, jasa rekaman video. Nah, jadi di sini teman-teman, banyak ya usaha-usaha di bidang unsur elemen api yang bisa Anda geluti dan bisa Anda kembangkan ya, sesuai bakat kemampuan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjabarkan melalui kartu ini, jika memang pas sesuai dengan Anda ataupun cocok ataupun tidak ya, teman-teman bisa segera mengubah kehidupan Anda ya, sehingga Anda tidak selalu terpojok, Anda tidak selalu keterpurukan ya, sehingga bisnis yang Anda lakukan memang tidak pernah bisa menghasilkan keuntungan apa-apa ya. Oke, tanpa basa-basi yang sangat panjang ya, di sini saya akan menjelaskan lewat kartu ya, sehingga teman-teman lebih tahu dan lebih mengerti ketiga kartu ini bagaimana ya. Apakah kartu ini lebih sesuai, lebih Anda lebih tahu solusi kemudahannya bagaimana ya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti biasa ada tiga kartu ya. Di sini kartu pertama dimulai dengan kucing warna orange. Terus yang kedua dimulai dengan cincin warna emas. Terus yang ketiga dimulai dengan kartu ketiga dengan kucing warna putih ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman pilihlah waktu yang saya berikan ya. Saya akan memberikan Anda waktu 5 detik ya. Jika memang 5 detik masih belum sesuai dengan Anda, masih belum cocok ya, maksudnya belum cukup dengan Anda bisa menjeda atau mempost video seperti biasanya, sehingga Anda benar-benar bisa memilih ketiga kartu ini yang mana lebih cocok, lebih sesuai dengan Anda ya. Oke, kali ini saya akan meramalkan tentang usaha, karir ya. Anda lebih cocoknya di bidang apa ya, yang sesuai dengan berhubungan dengan unsur elemen api ya. Jika sesuai dengan Anda, berarti Anda adalah unsur elemen api ya. Jika tidak sesuai, berarti Anda bukanlah unsur elemen api ya. Oke, di sini seperti biasa saya akan melanjutkan dari kartu pertama dengan simbol kucing warna orange ya, teman-teman ya.
Oke, ini saya akan geser dulu. Kita akan lihat dulu unsur elemennya bagaimana ya. Nah, di sini teman-teman saya akan lihat dulu kedua kartunya apa ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kedua kartu ini melambangkan bahwa Anda tuh kasih sayang ya, perhatian ya. Anda bisa dibilang Anda luas dalam pergaulan, sosial Anda memang sangat padat ya, sosial Anda memang sangat meluas ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat dulu hasil kartunya apa. Di sini Anda memilih kartu pertama ini ya. Saya lihat dulu di sini. Nah, di sini teman-teman, api di sini api bisa mendatangkan. Di sini teman-teman, Anda bukanlah berunsur api ya. Anda tidak sesuai dengan unsur elemen api ya. Di sini saya lihat ya. Teman-teman di sini setiap Anda ingin melakukan sesuatu bisnis ya, Anda ingin untuk berkembang, bertumbuh berkembang ya, ingin mendapatkan hasil keuntungan yang sangat banyak. Tapi di sini kalau saya lihat ya, teman-teman tidak sesuai dengan unsur api ya. Kalau di sini yang saya lihat sih memang saya lihat ya, ini Anda ingin memulai sesuatu bisnis, tidak lama pasti Anda akan bangkrut ya. Ataupun Anda tidak akan bisa bertahan lama ya. Ini kemungkinan unsur Anda bertentangan ya, tidak cocok berbenturan dengan unsur elemen api ya. Kemungkinan Anda adalah unsurnya air ya, unsur elemen air, sehingga Anda unsur air, api. Bentar dulu teman-teman. Nah, jadi kira-kira di sini unsur elemen api itu kan dia tuh tidak sesuai dengan unsur api ya, unsur airnya. Jadi di sini teman-teman, kemungkinan Anda itu yang memiliki kartu pertama ini Anda adalah kartu unsur elemen air ya. Karena di sini yang saya lihat, Anda yang bekerja di unsur, misalnya Anda bergelut membuka bisnis dibuka unsur elemen api, sedangkan misalnya Anda ada unsur elemen air, Anda baru ingin bergerak bisnis ini, ingin terjun ya, ingin melakukan semuanya itu dengan penuh kehati-hatian, ingin selalu melakukan hal yang terbaik ya. Ini aja masih belum jalan di setengah jalan aja Anda sudah mendapatkan kesialan ya. Anda sudah mogok di tengah jalan ya. Anda tidak mendapatkan hal apa-apa, positif pun negatif pun tidak ada ya. Jadi di sini Anda selalu mendapatkan jalan buntu ya. Kemungkinan Anda adalah unsur elemen air ya. Karena kenapa? Karena memang Anda baru aja ingin terjun ke dunia unsur elemen api ya, belum tengah jalan aja Anda sudah mendapatkan hal yang tidak baik, belum apa-apa aja Anda sudah menghabiskan banyak uang. Terus juga kemungkinan Anda yang berunsur elemen air ini mematikan unsur elemen api ya. Dengan unsur Anda mematikan unsur bisnis Anda. Nah, jadi di sini Anda sudah lebih paham ya, sudah lebih paham mengerti, karena di sini memang Anda tidak cocok dengan unsur elemen api, apalagi Anda berurusan ataupun mengembangkan unsur api ini dalam hal bisnis yang sesuai dengan unsur api ya. Jadi Anda yang memiliki kartu pertama ini tidak sesuai dengan unsur elemen api. Nah, jadi di sini Anda lebih banyak mengorbankan waktu, usaha, dan rezeki. Terus juga Anda di sini ada dewa penolong, tapi ada orang yang tidak diinginkan ya. Di sini memang tujuannya bisa dibilang jatuh bangun ataupun jatuh dalam kebimbangan atau keraguan-raguan ya, cemas ya. Jadi di sini bisnis ini goyang ya teman-teman ya, tidak bisa bertahan lama ataupun bertahan kuat ya. Ibaratnya
membangun sebuah rumah tapi tidak bisa membangun atap ya, ibarat begitu ya teman-teman. Nah jadi di sini kalau saya akan lihat dulu unsur elemen api. Anda memiliki kartu pertama ini banyak menghabiskan tenaga, uang, ya. Anda juga tidak melakukan tidak melakukan kemajuan. Jadi di sini teman-teman, unsur elemen api ya, saya akan tegaskan kembali, jika Anda adalah unsur elemen api, pasti Anda bisa bekerja dengan lebih bagus ya, lebih banyak berkembang. Karena di sini memang Anda memiliki kartu pertama ini tidak sesuai dengan unsur elemen api ya. Karena di sini yang satu yang saya tangkap dari hasil penerawangan saya, Anda mendapatkan Anda menjalankan bisnis bar ataupun bisnis karaoke ya. Ini yang saya tangkap dari hasil penerawangan saya. Anda juga diskotik ya, bar, bisnis bar ataupun bisnis karaoke ya, bisnis hiburan. Terus juga Anda membuka tentang jasa-jasa rekaman video ya. Jadi teman-teman di sini kartu ini memang membuat Anda itu agak lebih tergesa-gesa ya, tidak punya prinsip ya. Di sini Anda lebih banyak mengalami hal kebetean, bosen, ya, banyak mengalami hal kesabaran, ya, sudah banyak mengeluarkan modal tapi tidak pernah bisa dijalankan lebih dengan semestinya ya. Berjalan dengan lancar dan sukses juga tidak apa-apa ya, apapun yang dijalankan juga tidak membuahkan hasil. Sehingga Anda selalu datang dan pergi, menghabiskan waktu dan tenaga, menjalankan semua strategi, rencana tujuan, sehingga apa yang diterapkan juga tidak sesuai dengan unsur Anda, sehingga Anda pun juga mati di tengah jalan ya. Tujuan dan rencana juga mati di tengah jalan, bukan manusianya ya teman-teman. Nah jadi di sini ya maksudnya ibaratnya unsur Anda adalah unsur air ya, karena memang di sini kemungkinan juga Anda adalah unsur kayu ya, kemungkinan juga Anda adalah ya kemungkinan Anda adalah unsur air ataupun Anda adalah unsur kayu ya. Karena memang kalau Anda adalah unsur air, Anda mematikan api ya, sehingga Anda tidak bisa bekerja dengan bisnis unsur elemen api. Bisa saja Anda adalah unsur kayu, karena kenapa? Unsur kayu bisa rusak ya, bisa menjadi abu ya, dibakar sampai habis oleh elemen air, elemen api ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda yang harus sesuai bekerja dengan semestinya ya, tidak harus sesuai dengan unsur elemen air, tidak sesuai berjalan dengan lancar ya, tidak bisa bekerja dengan unsur elemen api ya. Teman-teman di sini udah cukup jelas ya. Mungkin di sini ada kesalahan teknis ya, kesalahan dalam pengucapan, mungkin Anda kurang bisa dimengerti. Anda bisa bertanya kepada saya dengan solusi kemudahan di nomor WA saya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kemungkinan Anda adalah unsur kayu ataupun unsur air, sehingga Anda tidak cocok bekerja mengembangkan bisnis di bidang unsur api ya. Nah, jadi teman-teman, saya akan lihat dulu pesannya apa ya. Nah, di sini teman-teman, sini sudah cukup jelas. Anda tidak cocok bekerja, mengembangkan bisnis, membuka usaha di bidang unsur api ya. Nah, di sini teman-teman, mungkin Anda ingin bertanya lagi, unsur elemen api itu yang bekerja di bidang apa ya? Saya akan mengulang lagi. Satu, unsur elemen api itu bekerja di bidang usaha bisnis entertainment ataupun hiburan. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, saham. Yang keempat, marketing. Yang kelima, kuliner. Yang keenam, energi yang berupa gas dan minyak bumi, listrik, program komputer, bisnis hiburan, yaitu karaoke, jasa rekaman video ya. Nah, jadi teman-teman di sini jika Anda memang sedang bergelut, membuka usaha di bidang elemen unsur api, segeralah Anda berpindah ke unsur elemen yang lain ya. Jika Anda memang benar-benar tidak sesuai, Anda sudah melakukan bisnis ini tapi tidak mendapatkan hasil keuntungan apa-apa, segeralah merubah prinsip kehidupan Anda, lika-liku kehidupan Anda, sehingga Anda bisa mengembangkan usaha bisnis Anda ke hal-hal yang lain ya, ke unsur yang lain. Mungkin Anda bisa unsurnya unsur api, yang bertentangan dengan unsur api itu apa? Unsur elemen air dan unsur elemen kayu ya. Nah, jadi teman-teman di sini udah cukup jelas ya.
kemungkinan Anda adalah unsur elemen air ataupun unsur elemen kayu ya. Nah, jadi di sini Anda dengan unsur elemen api, Anda lebih banyak mengajak kerjasama ya, kata janji tapi tidak membuahkan hasil ya. Berapapun Anda mengajak kerjasama di bidang unsur elemen api ini, bisnis ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk hasil ramalan kartu pertama ya. Boleh ditanyakan di nomor WA saya ya. Bisa tertera di bawah deskripsi channel YouTube saya ini, ataupun Anda memulai video saya ini udah sebuah kelihatan nomor WA saya ya. Teman-teman jangan lupa di like, share, dan di komen, klik subscribe, tekan tanda lonceng untuk dapat ramalan terbaru dari saya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai lagi dari kartu ramalan ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kartu ramalan kedua teman-teman masih bisa bersabar ya. Kartu ketiga itu dengan kucing warna putih ya teman-teman. Saya akan lihat dulu di sini apakah sesuai dengan Anda atau enggak ya unsur elemen api. Maaf dalam berbicara mungkin banyak kesalahan ya. Jadi dimaklumi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, emosional Anda, semangat Anda, dan kasih sayang, perhatian, peduli dengan bisnis Anda ya. Nah, di sini teman-teman, Anda memilih kartu kedua ini ya. Sama juga dengan hasil kartu pertama ya teman-teman. Kemungkinan Anda adalah unsur berelemen yang bertentangan dengan unsur elemen api ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda banyak melakukan kata janji rekan bisnis, kerjasama kolega ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda sama sekali tidak cocok dengan unsur elemen api, ataupun Anda bekerja di bisnis bergelut di bidang unsur elemen api ya. Karena di sini Anda benar-benar bangkrut ya, menjalankan bisnis ini benar-benar tidak mendapatkan hasil keuntungan apa-apa. Makin lama Anda mendapatkan hasil keterpurukan. Nah, jadi di sini kemungkinan Anda adalah unsur elemen kayu ya teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama tadi kan kemungkinan dia adalah unsur elemen air ya. Kemungkinan yang kedua ini kenapa saya bisa mendapatkan kartu ini, dia menjelaskan bahwa Anda makin lama bergelut di bidang ini, Anda tidak mendapatkan apa-apa ya, malah Anda bangkrut ya. Kemungkinan Anda adalah unsur elemen kayu ya, karena memang unsur elemen api jika dia mendapatkan kayu, dia akan membakar sampai abu ya, sampai dia benar-benar rusak dan menjadi abu ya kayunya. Kemungkinan Anda adalah unsur elemen kayu ya. Kemungkinan yang tadi kartu pertama itu adalah unsur elemen air ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini kartu ketiga, teman-teman yang memiliki kartu ketiga ini memang banyak bisnis, banyak rekan bisnis, banyak yang diajak kerjasama, tapi di sini banyak tidak membuahkan hasil ya. Di sini memang lebih banyak butuh kesabaran dalam melakukan sesuatu di bidang ini ya. Ini yang saya tangkap ya, hasil penerawan saya. Anda melakukan kerja bisnis ini di bidang kuliner ya teman-teman ya. Di bidang kuliner mungkin restoran ya, gas dan minyak bumi ya, sehingga Anda juga membuka hal toko-toko sembako juga. Anda juga membuka 3 tahun, makin lama makin redup ya, sehingga Anda tidak sesuai dengan hasil unsur elemen api ya. Di sini tidak membuahkan hasil, Anda sering jatuh sakit ya, tujuan juga tidak pernah diharapkan apa yang diinginkan, karena di sini memang unsur elemen api ini tidak membuahkan hasil, karena memang Anda lebih banyak menanamkan modal ya, Anda berjualan, tetapi Anda selalu mendapatkan hasil keuntungan yang sangat sedikit dan sangat tipis ya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi kembali unsur elemen api yang bisa dikerjakan itu ya, yang sesuai dengan unsur elemen api itu entertainment, hiburan, keuangan, saham, marketing, kuliner, energi, misalnya gas dan minyak bumi,
listrik, program komputer, bisnis hiburan, karaoke, jasa rekaman video ya. Nah, jadi sini teman-teman, unsur elemen api ini hati-hati dengan unsur elemen Anda mungkin bertentangan ataupun tidak sesuai dengan Anda ya, sehingga Anda selalu jatuh bangun dan bangkrut. Karena di sini memang Anda harus segera merubah segala prinsip Anda, mengubah bisnis Anda ya, mengajak kolega kerjasama Anda untuk mengajak bisnis yang lain sehingga Anda tidak perlu terjun ke dunia bisnis ke unsur elemen api ya. Ini saya akan lihat dulu pesannya apa untuk unsur kedua. Untuk kartu ketiga, unsur elemen api ini pesannya apa? Nah, jadi di sini teman-teman, Anda memiliki kartu ketiga ini benar-benarlah bukanlah unsur elemen api yang sesuai dengan Anda. Ini yang saya rasakan kemungkinan Anda adalah unsur elemen kayu ya. Di sini banyak mengalami halangan, banyak mengalami kesedihan, kekecewaan ya, rencana tujuan tetap dijalankan tapi tidak membuahkan hasil ya. Nah, jadi di sini teman-teman, setidaknya Anda menjalankan usaha bisnis yang berhubungan dengan unsur Anda, sehingga Anda tidak perlu jatuh bangun ataupun menghabiskan usaha bisnis Anda, sehingga Anda tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghabiskan banyak modal, tapi Anda di situ juga bisa menghasilkan banyak penghasilan, keuntungan yang luar biasa ya. Nah, tapi di sini teman-teman, untuk kartu ketiga yang Anda pilih, memang di sini lebih menderitanya, lebih buruknya dengan ketimbang dengan kartu pertama ya. Karena memang Anda memiliki kartu ketiga ini, Anda bekerja di usaha bisnis ini tidak akan pernah bisa berkembang karena memang begitu-gitu saja ya, tidak akan mengalami hal perkembangan pesat sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di sini malah Anda selalu menanamkan modal usaha ya, tahun demi tahun Anda selalu menutupi kekurangannya, tapi Anda tidak mendapatkan hasil keuntungan yang lebih baik lagi ya. Jadi sini teman-teman, segeralah Anda mengubah prinsip Anda, segeralah Anda mengubah bisnis yang tempat lain, sehingga Anda bisa berkembang maju pesat dengan unsur elemen sesuai dengan Anda ya. Oke, sampai di sini dulu untuk kartu ramalan kedua yang berunsur dengan elemen api ya. Nah, jadi di sini unsur elemen api, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke nomor WA saya, solusi kemudahannya ya. Jangan lupa di like, share, dan di komen. Klik subscribe, tekan tanda lonceng untuk dapat update ramalan terbaru dari saya. Oke, sampai di sini dulu untuk kartu ramalan ketiga. Saya akan melanjutkan kartu ramalan yang kedua ya teman-teman, dengan simbol cincin emas. Kita akan lihat dulu apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini teman-teman, saya akan lihat dulu dua kartunya memiliki kartu kedua ya. Nah, di sini teman-teman, Anda lebih banyak mengalami kekesalan, kekecewaan hati, Anda selalu banyak mengalami kesabaran dan ketabahan dalam hidup ya. Nah, di sini teman-teman, Anda yang memiliki kartu ketiga ini hampir sama dengan kartu pertama dan kartu ketiga ya. Kartu kedua ini memang Anda selalu mendatangkan hal yang baik, dewa penolong ya. Tapi di sini Anda selalu keterpurukan dalam hal yang tidak baik ya. Ya, bisa saja teman-teman dari kartu pertama, kedua, dan ketiga hampir sama ya. Anda memiliki kartu ketiga ini memang benar-benar tidak sesuai dengan Anda ya. Nah, jadi di sini Anda yang memilih kartu kedua, Anda ada dewa penolong. Tapi rencana tujuan memang selalu mengerjakan, selalu melakukan segala sesuatunya itu tanpa pikir panjang. Terus yang kedua, tujuan dan rencana akan segera direncanakan, akan segera dijalankan, tapi tidak pernah menjalankan sampai dengan sepenuh hati ya. Nah, jadi di sini kemungkinan Anda selalu bentrok ya. Anda selalu berbenturan dengan unsur elemen api ya. Kemungkinan Anda adalah unsur elemen air ataupun unsur elemen kayu ya. Sehingga Anda tidak sesuai berjalan dengan lancar ya. Tapi di sini Anda memang
bisa dikerjakan ya. Kemungkinan ini Anda memang di sini, kalau saya lihat di sini memang banyak mengalami keterpurukan, tapi di sini Anda di sini pelan-pelan Anda bisa naik ya, bisa mendapatkan hasil keuntungan ya. Tapi ini sangat butuh proses ya, lebih kurang 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, jadi di sini teman-teman, mungkin Anda adalah bukan unsur elemen air ataupun unsur kayu, tapi Anda juga ada sedikit hubungan dengan unsur api ya. Mungkin Anda adalah unsur logam ataupun unsur tanah ya. Sehingga memang kemungkinan Anda adalah unsur tanah ya, ataupun unsur logam ya, logam mulia. Tapi logam mulia tidak bisa dibakar habis oleh api ya, sehingga memang Anda sesuai dengan bisnis unsur elemen api. Jadi teman-teman di sini Anda yang memiliki kartu kedua ini memang sangat cocok ya dengan unsur elemen api ya. Jadi di sini teman-teman pelan-pelan Anda bisa jalankan semuanya itu dengan hal kepastian ya. Di sini Anda bisa mendapatkan hal rezeki ya. Cuman ini sangat lambat ya. Bisa butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya. Nah, jadi di sini teman-teman banyak mengalami keterpurukan, tapi di situ semua memang banyak Anda bisa jalankan itu semua dengan penuh kehati-hatian, penuh kesabaran, tapi Anda tidak perlu banyak berkeluh kesah ya. Karena di sini memang Anda lebih banyak mendapatkan sisi yang tidak baik ya. Alangkah baiknya teman-teman ya, kemungkinan kalau misalnya tidak sesuai dengan unsur elemen air, unsur elemen api ini, alangkah baiknya Anda jalankanlah yang sesuai dengan Anda, yang sesuai dengan unsur elemen Anda ya. Jika Anda adalah unsur elemen tanah ya, Anda bergelut bisnis di bidang kerjasama properti, membangun rumah, ataupun toko bangunan rumah, panglong rumah gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, mungkin di sini memang cocok dengan Anda, tapi sangat butuh proses yang sangat panjang ya, sehingga Anda tidak membutuhkan hasil keuntungan yang sangat cepat ya. Coba saya akan lihat dulu pesannya apa ya, teman-teman yang memiliki kartu kedua. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini memang butuh kemauan, tekad ya yang sangat kuat ya. Karena memang hasil yang Anda kerjakan di bisnis unsur elemen api tidak cepat untuk mendapatkan hasil keuntungan, tapi pelan-pelan Anda jalankan, butuh waktu proses yang sangat lama. Nanti Anda memang bisa mendapatkan kejutan ataupun keuntungan pendapat yang luar biasa ya. Memang di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini Anda bekerja membuka bisnis ini yang saya terawang, Anda berusaha bekerja di bidang listrik ya, di bidang lampu, di bidang komputer ya. Nah, jadi di sini memang teman-teman sering jatuh bangun, tapi memang Anda masih bisa membangun kembali ya dari nol. Hasil yang didapatkan memang tidak seberapa ya. Coba saya akan bilang dulu ya teman-teman, yang jika memang Anda ada bekerja di unsur elemen api ini, Anda mungkin bisa berpindah ke bisnis yang lain yang lebih cocok dengan unsur elemen Anda ya. Satu yang berunsur dengan elemen api ini, satu entertainment ataupun hiburan, keuangan, saham, marketing, kuliner, energi, misalnya gas dan minyak bumi, listrik, program komputer, bisnis hiburan, karaoke, jasa dan rekaman video ya. Oke, teman-teman di sini jika ada pertanyaan boleh Anda tanyakan ke saya ke nomor WA saya, solusi kemudahan bagaimana, apakah yang cocok dengan Anda, bisnis Anda ya. Mungkin Anda lebih cocoknya dengan unsur elemen yang lain, sehingga Anda memang tidak perlu mengerjakan bisnis ini berlarut-larut ya, sehingga Anda selalu terpuruk, jatuh bangun ya, sehingga Anda selalu mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Anda ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa di like, share, dan di komen, klik subscribe, tekan tanda lonceng untuk dapat ramalan terbaru. Jadi di sini teman-teman memang unsur elemen ini memang kita dalam dalam Cina Tiongkok ya. Ini sebenarnya sih memang ada istiadatnya, ini memang berhubungan dengan karma, nasib, hoki, rezeki, dan keberuntungan ya. Jadi teman-teman di sini saya akan jelaskan bahwa unsur 5 unsur elemen ini kan terdiri dari unsur elemen api, air, kayu, logam atau emas, terus tanah ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan bahwa yang berhubungan dengan unsur elemen api, yang cocok dengan unsur elemen api itu adalah unsur elemen
tanah ya yang sesuai dengan unsur elemen api. Kenapa? Karena api ya mau seberapa besar api ya itu pasti kalau ditampurkan dengan tanah pasti api tetap akan menyala ya. Nah, apalagi dengan jika memang api itu memang lebih banyaknya sesuai dengan tanah ya, itu lebih cocoknya dengan tanah karena memang api tidak bisa api lebih banyak mendapatkan keuntungan dari unsur elemen tanah. Nah, jika memang unsur elemen air itu dia tuh banyak kemudahannya ya, yaitu dia sesuai dengan unsur elemen tanah ya, karena memang tanah kalau sudah basah dia tanah tidak akan rusak tapi akan menyuburkan ya. Nah, sedangkan juga unsur elemen air itu pun juga cocok dengan unsur elemen kayu ya, karena memang kayu disirami dengan air nanti dia akan bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pohon ya, akan bertumbuh menjadi sebuah tanaman. Dan air itu cocok dengan unsur elemen tanah dan unsur elemen kayu. Jadi di sini teman-teman bisa dibilang unsur elemen ini ada unsur elemen yang besar sama yang kecil ya. Nah, jadi di sini teman-teman unsur elemen api ya. Kalau misalnya unsur elemen api itu dia tuh unsurnya kecil. Kalau di apa ya? Kalau misalnya dia dilempari dengan tanah pasti dia akan mati ya. Tapi kalau misalnya unsur elemen apinya itu dia sangat besar ya. Dia mau sampai dilempari berapa banyak tanah dia nggak bakal padam ya. Begitu juga dengan kayu ya. Misalnya kayunya itu memang sangat kecil disirami dengan air, otomatis kayu itu pasti akan berjamur dan rusak ya. Kecuali kalau misalnya unsur kayu itu dia besar ya, disirami dengan air, pasti dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanaman ya. Nah, oke. Jadi di sini untuk unsur yang logam ataupun emas ya, dia cocoknya dengan unsur tanah dan unsur air ya. Kalau unsur kayu, dia lebih cocoknya dengan bisa dibilang cocok dengan unsur kayu ataupun logam, bisa juga cocok dengan unsur tanah ya. Karena memang di sini teman-teman jika Anda salah satu yang lahir dengan unsur tanah, Anda tidak perlu takut karena memang unsur tanah itu kebanyakan lebih banyak fleksibel ya. Unsur tanah itu bisnis apapun bisa masuk ya. Karena jadi di sini teman-teman unsur tanah lebih banyak kemudahannya, lebih banyak keunggulannya ketimbang 4 unsur elemen yang lainnya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahukan bahwa tidak lama lagi, mungkin dalam waktu 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan, saya akan meramalkan, tidak hanya meramalkan dengan kartu remi, tapi saya akan meramalkan dari beberapa gelas ya yang saya tuangkan dalam berupa kopi ataupun teh ya. Saya juga bisa melihat dari hasil ramalan dari tuang kopi ataupun teh ke dalam gelas ya. Jadi saya akan bisa melihat sambil melihat kartu remi, sambil saya melihat hasil yang saya tuang kopi ataupun teh ke dalam gelas. Jadi di sini saya akan melihat lebih jernih, saya akan melihat lebih dalam ramalan Anda ya, sehingga ramalan saya lebih jitu untuk ramal untuk kedepannya untuk Anda kalian semua, sehingga saya bisa membantu Anda lebih jauh lagi ya. Oke teman-teman, di sini mungkin kata ramalan saya mungkin ada sedikit yang bertele-tele berbicara mungkin, ataupun dalam berbicara mungkin saya ada kesalahan dalam berbicara, mungkin dimaklumi ya, dimaafkan ya teman-teman. Di sini mungkin ada mungkin ada beberapa hal yang Anda tidak dimengerti, boleh tanyakan ke saya, ke nomor WA saya ya. Jadi teman-teman di sini Anda kalau mengenai soal bayaran, Anda sukarela dengan hati Anda ya. Berapapun juga saya akan terima ya, karena di sini memang bayaran Anda bertanya kepada saya membantu Anda ya. Saya butuh bayaran karena memang harus ada timbal balik antara Anda dengan saya ya, sehingga kita bisa berhubungan dan berjodoh dengan baik. Karena di sini teman-teman, di sini saya akan membantu Anda berbagai solusi kemudahan lika-liku kehidupan yang Anda jalankan, sehingga Anda selalu bisa mendapatkan yang terbaik dalam hal apapun ya. Jika saya bisa membantu Anda, berarti saya jodoh Anda. Jika memang sama sekali sampai sekarang saya tidak bisa membantu Anda, tidak ada hasil, berarti saya bukanlah jodoh Anda ya teman-teman. Nah, jadi di sini Anda tidak perlu salah paham, tidak perlu memaksakan kehendak, karena memang itu sesuai jodoh ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu hasil ramalan saya dan penjelasan saya.
Kiranya jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.